Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang real story, peristiwa yang unik. Suatu saat saya ini ketemu sama teman secara tidak sengaja di suatu tempat, di suatu keramaian. Saya lihat teman saya ini duduk di pojok di sebuah warung. Saya kenal dia, lalu saya sapa. Dia terkejut melihat saya itu. Senangnya bukan main, dia ngobrol dia. Tapi saya melihat dari raut wajahnya dia memendam suatu kesedihan. Setelah ngobrol ke sana kemari, dia bercerita bahwa saat ini dia lagi dikejar-kejar orang. Dia adalah seorang tokoh, sebut saja namanya si Fulan. Dia berhasil mengajak kira-kira 40 jamaah haji. Pada saat yang sama dia menerima uang dan disetorkan ke Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Selesai. Tahun berikutnya diulangi lagi, dia dapat 50 jamaah. Sampai tahun ketiga. Setelah tahun ketiga dia dapat mendapatkan jamaah 100 orang. Total dana yang masuk pada dia ini 2,5 miliar. Karena pada waktu itu keberangkatan haji masih ada waktu. Tiba-tiba uang yang dia pegang itu dibelikan tanah. Karena waktu itu ada orang yang butuh dana dan menjual tanahnya ini dengan harga yang murah. Menurut perhitungan dia, tanah itu dalam waktu dekat, tidak terlalu lama, 3-4 bulan gitu bisa dijual lagi dengan keuntungan sekitar 100%. Menurut dia. Akhirnya dibelilah tanah itu. Setelah dia ini membeli tanah itu, mencoba menawarkan lagi tanah itu kepada orang-orang. Ternyata tanah itu tidak laku. Belum ada yang berminat untuk membeli tanah itu. Sampai akhirnya setahun 2 tahun. Akhirnya dia itu dikejar-kejar oleh si pembeli uang itu. 100 orang ini. Dikejar-kejar dan hampir dilaporkan ke polisi, macam-macam, itu penipuan. Dia melarikan diri. Ke sana kemari cari solusi. Tapi belum ketemu. Akhirnya dia ini pasrah saja sudah. Dan dia duduk-duduk di suatu tempat gitu. Akhirnya saya ketemu. Setelah dia menceritakan semuanya itu, saya berjanji untuk ketemu lagi lah 2-3 hari kemudian. Saya coba dengan tim untuk menganalisa apa sih yang terjadi pada si Fulan ini. Oke, janji waktu itu 2 hari kemudian kita ketemu. Kita ketemu dengan suatu jawaban yang kelihatannya tidak ada hubungannya sama sekali antara persoalan dia dan persoalan dia dengan bisnis itu dan persoalan pribadinya. Saya bertanya pada dia, sampean ini bapaknya masih ada apa sudah meninggal? Katanya sudah meninggal. Sampean pernah nggak ziarah ke rumah makan bapak sampean? Wah, tidak pernah. Karena dia ini dengan bapaknya ini nggak akur. Dia tidak suka sama bapaknya. Dia benci sama bapaknya ini karena bapaknya ini menikah lagi. Sampai meninggal dia itu kebenciannya itu masih melekat terus. Akhirnya kita sarankan dia agar datang ke makam bapaknya, mohon maaf dan meminta ampun kepada Allah agar bapaknya ini juga diampuni oleh Allah. Dia bilang, waduh ini kelihatannya sepele.
Tetapi saya nampaknya sulit melaksanakan ini karena mangkalnya saya dengan bapak saya ini. Saya bilang bahwa ya itu terserah sampean. Sampai berapa lama akhirnya kita tukar-tukaran nomor handphone. Karena mungkin tidak tahan. 2 bulan kemudian dia telepon ke saya bahwa ya cobalah saya akan coba ke makam bapak saya. Ya kan. Dia ke makam bapaknya, bersimpuh di makam dan memohonkan ampun kepada Allah. Dan dia minta maaf sama orang tuanya atas kelakuannya selama ini. Sampai dilakukan itu berulang-ulang selama 3 kali. 3 kali. Ya, secara tidak sengaja 3 minggu kemudian ada yang nawar tanah ini. Tawarannya memang pada tahap pertama itu di bawah standar ya, tapi dapat untung lah, tapi tidak banyak. Dia minta pertimbangan ke kami, udahlah lepaslah tanah itu, yang penting Anda dapat untung lah meskipun tidak banyak dan bisa untuk membayar hutang tentunya. Akhirnya itu dilakukan ya. Maka itu selesailah persoalan itu. Dia sudah mengambil hikmahnya bahwa meskipun bapaknya ini sudah meninggal, tetapi dia sebagai anak wajib untuk memintakan ampun pada orang. Itulah metode impossibility quotient, daya ketidakmampuan, daya ketidakmungkinan, daya ketidakmampuan. IMQ, metode IMQ menguji kualitas sebuah perencanaan dengan daya ketidakmungkinan, impossibility quotient. Metode ini menajamkan pandangan kepada faktor apa saja yang dianggap tidak mungkin terjadi ternyata benar-benar terjadi, atau sebaliknya, sehingga berakibatkan kerugian dan penyesalan. Itu saya sudah tulis dalam buku saya, Tidak Mungkin Menjadi Mungkin, Bisnis Berdasarkan Al-Quran. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.